Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'd. Amma ba'du. Sehat semua? Alhamdulillah. Wajah-wajahnya sudah capek nih ya. Ya. Pelajaran PAI nggak pernah lama-lama. Yang penting masuk surga insya Allah. Amin. Insya Allah kalau ini. Ya. Oke, hari ini yang akan masuk siapa? Pak Revalida selaku ketua kelasnya. Ada lagi mana yang nggak masuk Pak? Kenapa? Pokoknya Ya, ada beberapa folder. Citra sama Adi kalau sudah nanti sekolah sama punya apa? sama punya. Anda ini mikro kontrolnya di mana nanti lombanya? Di Jogja kan? Mudah-mudahan nanti sukses ya. Mudah-mudahan lancar dan mudah-mudahan diberikan hasil yang terbaik. Amin Allahumma. Tadinya nggak bikin ikut? Tidak, karena nggak bisa ya. Iya. Cita-citanya bikin jadi apa? Oh, bisa. Itu bukan cita-cita, kewajiban kalau cita-cita. Cita-citanya apa tadi ya? Masuk surga. Masuk surga. Kalau Mbak siapa gitu? Mila. Ini Mila. Yang itu? Roh. Mila cita-citanya apa? Masuk surga juga. Gak apa-apa. Cita-citanya pengen masuk. Gak apa-apa. Yang ikut program mikrokontrol itu bisa masuk surga itu nanti. Robot-robotnya. Kalau niatnya karena bisa jadi robotnya nanti membantu orang lain. Terlebih berkahnya pembelajaran PAI kita hari ini, kita mulai dengan doa bersama-sama. Doa dan belajar kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan maqbula wa hab li rizqan halalan wa tub alayya tawbatan nasuha walhamdulillahi rabbil alamin. Seperti biasa kita akan membaca surah pilihan. Ini adalah Quran surah Al-Qari'ah ayat 1 sampai 6 yang perlu dipilih karena tema kita juga akan berkaitan dengan surah ini. Bareng-bareng bacanya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah mal-Qari'ah wa ma adraka mal-Qari'ah. Yauma yakunun nasu kal-farashil mabthuth wa takunul jibalu kal-'inil manfush fa amma man thaqulat mawazinuhu sadaqallahul azim. Oke, minggu lalu kita sudah belajar sesuatu tentang materi. Yang masih ingat adalah Mbak Mila. Apa ya materi kita minggu lalu, Mbak Mila? Materi minggu lalu yaitu membahas tentang makna hari akhir menurut Al-Quran. Makna hari akhir menurut ilmu pengetahuan, tanda-tanda hari akhir dan periode hari akhir. Betul atau tidak Mbak Mila? Betul ya. Tepuk tangan dulu untuk Mbak. Apa lagi tepuk tangan? Soalnya hanya 4. Hanya 4. Sudah Pak.
Oke. Sudah benar semua? Belum, Pak. Belum. Gak bisa. Gak ada kuotanya ya? Tethering sama Alisa. Alisa tethering sama Cirila. Perpustakaan. Sudah masuk? Sudah. Oh iya. Tunggu aja. Mudah-mudahan. Hari ini kita akan belajar tentang dalil-dalil tentang hari akhir. Sebelum kita masuk ke materi, mungkin Pak Nudin minta pendapatnya Mbak Cirila. Mbak Cirila, adakah surah yang dihafal yang terkait dengan hari akhir? Apa? Surat Al-Waqiah. Ayat berapa? Ayat 1 Sampai berapa? sampai akhir. Sampai akhir. Coba sebutkan ayat 1 sampai 3. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Idza waqa'atul waqi'ah laysa liwaqa'iha kadhibah khafidatur rafi'ah. Sudah di situ. Tepuk tangan dulu. Apa berapa ayat? Surat Al-Waqiah. Kalau bareng-bareng ya sama. Revalida juga iya. Hafal kalau bareng. Kenapa kita harus belajar tentang dalilnya? Dalil itu apa? Dalil apa, Mas Fadil? Arti kalau Mbak itu aja. Dalil apa? Enggak tahu. Video dalil? Enggak tahu. Reva, gak harus benar. Esa, apa dalil? Petunjuk. Kalau Mas Abdi, ya dalil itu nanti ada nakli dan ada akli. Dalil nakli itu adalah Al-Quran, ada ataupun pendapat para ulama. Kalau dalil akli itu artinya contoh rumus itu juga dalil. Contoh teorinya gravitasi. Pernah hafal matanya gravitasi? Praktek sudah pernah? Praktek gravitasi loncat dari lantai 3 ke bawah itu gravitasi. Melempar sesuatu pasti jatuh, itu gravitasi. Iya, itu ada teorinya kan? Nah, itu bisa dijadikan sebagai ya. Bisa paham sampai sini dalil? Kita karena mau belajar tentang hari akhir, pasti ada Al-Quran ataupun hadis yang menjelaskan tentang hari. Kalau nggak ada dalilnya, berarti hari akhir itu enggak ada. Berarti hanya omong kosong. Padahal ada di Al-Quran dan juga ada hadis, harus dipercaya. Oke, hari ini Pak Nurdin akan menyampaikan RPP di PPL yang kedua ini tentang materi dalil-dalil yang berkaitan dengan hari akhir. Next, ini adalah rencananya. Oke, mulai dari KI 1, KI 2, KI 3, dan KI 4. Untuk yang KD satunya adalah 1.3 ke bawah. Oke, ada meyakini terjadinya hari akhir. Indikatornya meyakini terjadinya hari akhir. Kemudian 2.3 berperilaku jujur, bertanggung jawab dan adil sesuai dengan keimanan kepada hari akhir. Kemudian yang 3.3 adalah menganalisis dan mengevaluasi makna iman kepada hari akhir. Memilih dalil-dalil yang berkaitan dengan hari akhir yang sudah saya tentukan nanti kelompoknya. Kemudian menghubungkan C6 di sini termasuk kognitif tingkat 6, yaitu dalil-dalil hari akhir dengan perilaku jujur, tanggung jawab dan berbuat adil. Dan kompetensi dasar yang keempat adalah
menyajikan kaitan antara beriman kepada hari akhir dengan perilaku jujur, bertanggung jawab dan adil. Indikatornya apa? Indikatornya adalah mempresentasikan meme terkait dalil-dalil hari akhir yang berkaitan dengan perilaku jujur, tanggung jawab dan berbuat adil. Nah, tujuan pembelajarannya bisa dilihat mulai dari meyakini terjadinya hari akhir dengan kesungguhan hati sampai nanti mempresentasikan paparan keterkaitan dalil-dalil hari akhir dengan perilaku jujur, tanggung jawab dan berbuat adil. Oke, untuk penilaian hari ini kita akan pakai 4. Yang pertama sikap, itu nanti juga akan ada penilaiannya. Kemudian yang kedua penilaian pengetahuannya, ada pretestnya nanti dan juga ada post-testnya. Post-testnya kita pakai teka-teki silang, kita pakai dari www.crosswordlabs.com dan juga ada penilaian meme-nya dan juga ada penilaian presentasinya. Paham ya? Oke, untuk Tania ini memilih surat An-Nisa ya, ayat 42 atau surat Ghafir ayat 16. Untuk Mbak Cirila dan juga Mbak Alisa ini boleh memilih Quran surah At-Tufan ayat 41 atau surat An-Najm ayat 57 sampai 58. Sedangkan kelompoknya Mas Esam boleh milih surat Az-Zumar atau surat Al-A'raf ayat 187. Akan lebih dalam lagi kalau kalian analisis itu bisa dicari Az-Zumar artinya apa. Kalau pilih surat Az-Zumar, At-Tufan artinya apa sih? Biar kamu dapat ilmu yang lebih dalam. Bisa dimulai dari sekarang. Presentasi nggak apa ya? Iya boleh. Pakai PPT ya? Iya. Ini seragamnya beda karena apa Mbak Celila? Capek berarti ya? Lumayan. Kebagian apa sih Celila? Admin Pak. Oh, sip. Oh tadi di belakang presentasi loh, bagus loh. Di belakang tadi presentasi kan tadi? Iya. Iya. Tenang aja dengar.
Kita akan presentasi dari kelompoknya Sel dan Mbak Rohman akan mempresentasikan tentang surat Az-Zumar. Ini adalah salah satu dalil yang berkaitan dengan hari akhir. Kepada Mas Esal dan Mbak Rohman disilakan. Monggo Pak. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kami dari kelompok 3 dan kali ini kita akan mempresentasikan surat Az-Zumar. Mbak Rohman, silakan. Dan sangkakala pun ditiup, maka matilah semua makhluk yang di langit dan di bumi, kecuali mereka yang dikehendaki Allah. Kemudian ditiup sekali lagi sangkakala itu, maka seketika itu mereka bangun dari tidurnya menunggu keputusan Allah. Oke, jelas? Jelas. Oke, next. Jelas atau enggak? Cirila? Jelas. Jelas. Pasti jelas dulu. Oh, pasti jelasnya. Siap. Oke, yang itu adalah tafsir Az-Zumar ayat 8. Dan ketahuilah bahwa ketika sangkakala pun ditiup malaikat Israfil, maka matilah semua makhluk yang ada di langit dan juga makhluk yang ada di bumi, kecuali mereka yang dikehendaki Allah yang untuk mati pada saat yang lain sesudah itu. Dan yang kedua, tafsir Az-Zumar ayat 8. Dan ketahuilah bahwa ketika sangkakala pun ditiup oleh malaikat Israfil, maka matilah semua makhluk yang ada di langit dan juga makhluk yang ada di bumi, kecuali mereka yang dikehendaki Allah untuk mati pada saat yang lain sesudah itu. Kemudian sesudah waktu berlalu sekian lama, sangkakala itu ditiup sekali lagi, maka seketika itu dengan serta mereka bangun dari tidurnya menunggu keputusan Allah bagi diri masing-masing. Alright, clear? Oke, terima kasih dari kelompok 3 yang sudah memaparkan tentang surat Az-Zumar, mulai dari kandungannya, tafsirnya sampai opini dari kelompok ini. Mungkin masih ada pertanyaan dari teman-teman terkait dengan dalil tersebut. Ya, Mbak Alisa, apa yang mau ditanyakan Mbak Alisa? Contoh tanggung jawab itu apa? Contoh dari tanggung jawab. Mungkin kita sebagai pelajar, sebagai manusia, sebagai orang Islam, contoh tanggung jawab apa? Boleh Mas Esal, boleh juga Pak Rohman. Monggo. Contoh dari tanggung jawab adalah just simple. Kita contoh dari tanggung jawab di kehidupan kita sehari-hari. Sholat. Don't forget about your God. Yes. Jangan lupakan Tuhanmu, jangan lupa Tuhanmu ya, jangan lupa sholat. Refleksi kita tentang pembelajaran hari ini adalah siapa nih yang berani menyampaikan dapat ilmu apa dari pembelajaran hari ini? Siapa yang berani menyampaikan? Oke, silakan Mbak Yulian. Apa yang didapatkan hari ini pembelajarannya? Yang kita dapatkan hari ini adalah kita bisa mengetahui isi kandungan dari surat Al-Qari'ah ayat 1 sampai ayat 5, terus juga surat Ad-Dukhan, terus juga kita bisa mengetahui pengertian sikap adil, terus juga bertanggung jawab dan juga jujur. Oke, terima kasih Mbak Yulian. Tepuk tangan dulu Mbak Yulian. Luar biasa kesimpulannya tadi dari Mbak Yulian.
Ya, nanti kalau sudah kenal dengan dalil-dalil hari akhir, diharapkan kalian semua jadi pribadi-pribadi yang tanggung jawab, kemudian jadi orang yang adil dan selalu jujur. Oke, untuk minggu depan bisa dipelajari tentang hikmah beriman kepada hari akhir. Ini gampang banget ya, bisa dicari mulai sekarang, bisa cari ke Google, TikTok dan lain sebagainya. Boleh, sumbernya nggak terbatas. Oke, sebagai penutup kita akan ada yang Silakan kalian berdiri terlebih dahulu. Oke, siap. Mari kita yel-yel terlebih dahulu ya. Kalau saya bilang beri semangat, kalian jawab dang 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 dang, ding 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 ding, dung 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 dung, set, slep, bisa diulangi? Ya. Siap, bisa. Oke. Mari kita coba. Beri semangat, dang 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 dang, ding 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 ding, dung 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 dung, slep, slep, slep. Terima kasih Mbak Okta. Oke, kita tutup pembelajaran hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Tadi saya ada hilangnya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.